Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Oke, di kali ini karena banyak pertanyaan juga ke kita ya tentang syarat-syarat tumbuh untuk kopi Arabica. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus saya bagikan kepada sahabat tani yang barangkali ya para pemula yang ingin mencoba berbudidaya kopi Arabica khususnya. Oke, jadi di sini sahabat tani harus simak. Ada hal-hal penting dan ada beberapa macam masalah yang harus kita perhatikan, sahabat tani. Supaya apa? Supaya nanti ke depan sahabat tani tidak menyesal, tidak kecewa ya. Nah, jadi ini harap disimak baik-baik ya. Ini saya yakin sangat membantu untuk para pemula yang ingin atau mau belajar budidaya tanaman kopi Arabica. Oke, jadi menurut informasi yang saya dapat ya, sahabat-sahabat kita yang ada di Lampung, di Jawa ya, hingga di Bali saat ini di tahun 2025 ini sudah banyak yang mulai menanam atau berbudidaya kopi Arabica ya. Alhamdulillah, berarti sudah banyak perkembangan, berarti sudah bikin saya bertambah semangat begitu ya mendengar kabar itu ya, sobat tadi ya. Apalagi sampai di kawasan Dieng juga kabarnya juga sudah mulai banyak sahabat-sahabat kita, orang-orang beralih mencoba untuk budidaya tanaman kopi Arabica. Tetapi ada hal penting itu, makanya di sini akan saya bagikan. Oke, simak. Oke, hal yang pertama, nomor satu yang perlu diperhatikan oleh sahabat tani kita yang akan atau ingin belajar bertani kopi Arabica adalah kita perhatikan dulu MDPL atau ketinggian di daerah kita ini dari permukaan lautnya. Oke, itulah disebut MDPL. Jadi yang sangat ideal, sangat dominan dan sangat dianjurkan untuk berbudidaya kopi Arabica adalah idealnya itu dari 800 ke atas sampai 1600 atau 1700. Nah, jadi kalaupun ada di tempat sahabat tani yang MDPL 1900, nah itu bisa juga. Tetapi sudah pasti karena perbedaan MDPL hasil buahnya jelas berbeda-beda. Kita ambil aja contoh kalau kita mencoba budidaya kopi Arabica di bawah MDPL 800, misalnya 200 MDPL, 400 atau 600. Nah, jadi ada yang komentar, tapi buktinya tumbuh kok Pak? Ya tumbuh ya, kan saya udah sering bilang tumbuh saja tetapi buahnya berkurang. Loh, bagaimana Pak jika kita rapatkan naungan dan pelindung? Tetap sama saja ya, terlalu rapat pelindung juga nanti daunnya terlalu lebar, tanaman terlalu subur hingga pembuahannya pun gagal ya. Kita masuk yang kedua, apakah Pak kopi Arabica ini kalau kita tanam harus ditentukan oleh MDPL, misalnya jenisnya apa? Kalau MDPL 1200 itu bagusnya jenis apa, kalau 1400 jenis apa, kan gitu ya. 1700 jenisnya apa, varietasnya apa. Nah, jadi itu sebenarnya sahabat tani ya, bisa sahabat tani lihat sendiri, uji sendiri sahabat tani. Karena kalau kita uraikan, jika saya bilang nanti di MDPL 1400 kopi longberry nggak cocok, ternyata tempat sahabat tani cocok, begitu ya. Nah, ada juga nggak cocok begitu. Jadi di sini nanti terjadi namanya pro kontra. Jadi cara terbaik adalah uji sendiri. Oke, cara uji sendiri. Dan yang ketiga adalah lahan. Oke, kita di sini selalu harus kita persiapkan dulu lahannya untuk kita menanam atau mulai berbudidaya kopi Arabica. Loh, apakah lahan itu harus luas Pak? Tidak perlu ya. Kalau saya pribadi mengatakan tidak perlu. Kenapa? Karena kalau lahan terlalu luas, itu pun nanti sahabat tani tidak mampu mengejar semua atau mengatasi semua. Terkecuali sahabat tani punya biaya, punya ongkos untuk membiayai orang kerja. Nah, itu udah lain ceritanya ya sahabat tani ya. Tetapi untuk sahabat tani yang punya keterbatasan biaya, nah sebaiknya paling idealnya kita punya kebun 4 rantai sudah cukup. Ya, 4 rantai itu sudah cukup, tidak perlu setengah hektar, tidak perlu 1 hektar, begitu sahabat tani. Kenapa? Kita sekarang ukur sama kantong kita sendiri sahabat tani. Kalau memang kantong kita mampu mengongkosi atau membiayai orang kerja, silahkan berhektar-hektar silahkan ya kan.
Tapi jika tidak mampu dan biaya kita, uang masuk kita tentu tak tentu, sebaiknya jangan dipaksa. Nah, ya, 4 rantai itu sudah ideal. Nah, contoh misalnya ya, dalam sehari kita masuk jam 7 pagi, pulang kerja jam 10 pagi, kan begitu ya. Selebihnya kita masih dapat melakukan aktivitas lain. Nah, ya, itu kelebihannya kalau kebun kita kecil. Dan ada lagi kelebihannya. Kalau kebun kita pun kecil, sahabat tani, bukan tak mungkin hasilnya bisa melampaui bahkan mengalahkan kebun 1 hektar. Nah, kenapa begitu? Contoh logika ya sahabat tani ya. Jika sahabat tani ada kebun 1 hektar, ya, sahabat tani nggak punya biaya, dan sahabat tani hanya mampu melakukan pemangkasan sekuat-kuatnya dalam 1 hari itu 50 batang misalnya. Nah, kalau udah 1 hektar itu kan udah ribuan batang ya sahabat tani ya. Nah, ada ribuan batang. Apakah sahabat tani sanggup dan mampu setiap hari mengerjakan sendiri kebunnya 1 hektar itu? Ya, sudah pasti nggak akan sanggup, kecuali sahabat tani harus mengongkosi atau memberi biaya kerja kepada orang kerja. Ya. Dan yang kedua, kalau kebun kita 1 hektar, kalau kita kerjakan sendiri, ya, itu hasilnya kebun kopi kita yang awalnya kita pangkas sudah bersih, lalu kita pindah ke selanjutnya, yang ada malahan kopi yang awal kita pangkas tumbuh tunas lagi. Nah, karena kopi Arabica ini biasanya kalau tidak 2 minggu, 1 bulan akan keluarkan tunas lagi, sahabat tani. Jadi otomatis sahabat tani di situ tak akan mampu dan pusing, ya. Itu kalau kebun terlalu luas dan juga tidak punya ongkos atau biaya untuk ongkosi orang kerja. Oke, nah itu yang ketiga ya, lahan ya. Tentukan sendirilah ya, kembali mas sahabat tani sendiri. Kalau memang mampu punya biaya silahkan ya. Yang keempat, jarak tanam sahabat tani. Jarak tanam itu menentukan juga sahabat tani. Loh, apakah Pak sistem pagar itu Pak dengan sistem jarak konvensional itu Pak lebih bagusan sistem pagar? Nah begini sahabat tani, saya belum uraikan dulu hasil dari sistem tanam pagar karena saya lagi uji coba ini sahabat tani. Jadi kalau hasilnya belum jelas saya nggak berani membagikan, takut nanti ilmunya jadi sesat ya sahabat tani ya, karena saya selalu membagikan di saat sudah dapat hasil. Oke. Nah, jadi untuk jarak tanam sahabat tani, kalau jarak tanam konvensional ini di luar sistem pagar ya, itu bagusnya jarak tanamnya kalau untuk kopi Sigarar Utang atau Tank Super ya, itu bagusnya antara 2,5 meter. Ya. Panjangnya 2 meter, lebarnya 2,5 meter untuk kopi Tank Super. Nah, jadi kalau untuk kopi Tim-Tim Bourbon lebih hemat-hematnya tempat itu sekitar 3 dikali 3 sahabat tani. Nah ya, karena kopi Tim-Tim Arabica itu lebih luas memakan tempat. Nah seperti itu sahabat tani. Berbeda dengan kopi Tank Super ya, tidak banyak makan tempat. Sudah pasti jaraknya, kalau jaraknya pun kita bisa sesuaikan gitu ya masing-masing ya. Tergantung varietas apa yang mau sahabat tani tanam. Oke. Nah itu jarak tanam menentukan sahabat tani. Loh bagaimana Pak seandainya jika saya buat jarak tanam kopi Tank Super 3 dikali 3, 4 dikali 4 misalnya, begitu bisa, tak ada masalah sahabat tani. Yang penting tanaman kopi jangan rapat. Nah jangan sahabat tani mengira ya, misalnya kita bilang dalam seranti bisa dapat sekitar 400 batang. Namun sahabat tani mengira kalau ditanam jarak semakin rapat bisa menghasilkan 800 batang atau 1000 gitu ya, mengira bahwa buah akan banyak dan dapat hasil. Itu tidak ada sahabat tani. Justru malahan kopi itu tidak akan mau berbuah karena tertutup dan terganggu, dan ranting ujung cabang saling bentrok sehingga pembungaan rontok sahabat tani. Itu bahayanya kalau kita tidak tahu sistem jarak tanamnya. Oke, dan yang kelima sahabat tani, atur naungan atau pelindung ya, pelindung untuk tanaman kopi Arabica. Karena kopi Arabica tidak sanggup dan tidak tahan dengan pemanasan berlebih. Walaupun kita berada di MDPL ketinggian yang sangat dingin sekalipun, kalau datang musim panas tetap rusak tanaman kopi kita ya. Nah jadi itu harus diperhatikan. Kalau di MDPL 800, 900 atau 1000 itu jarak pelindung naungannya ya, itu sekitar 6 dikali 6. Tapi kalau di atas 1400 itu sekitar 9 dikali 9.
Jadi pelindung apa Pak yang paling cocok ideal untuk tanaman kopi yang paling toleransi? Itu adalah lamtoro, bukan pokat, bukan tanaman jenis lainnya. Ya, begitu ya. Dan apa kelebihan pelindung menggunakan lamtoro? Kelebihannya adalah di saat musim kemarau, tanaman lamtoro itu menyimpan air, kadar air di dalam akarnya, sehingga di saat kemarau bisa berbagi langsung dengan tanaman kopinya. Nah, jadi di zaman nenek moyang kami itu sudah tahu gitu ya, bahwa naungan terbaik adalah lamtoro, bukan yang lain-lain ya. Apalagi markisah jalar itu ya, markisah jalar itu juga berbahaya, begitu sahabat tani. Nah, itu kembali sama sahabat tani. Makanya kalau naungannya sahabat tani itu pakai alpokat, perhatikan saja nanti buah kopinya berkurang gitu ya. Walaupun saya tahu banyak orang bilang, loh Pak, kalau kita tanah alpokat kan menghasilkan Pak, dua-dua menghasilkan, alpokatnya dapat hasil ya, kopi dapat hasil. Itu tidak sahabat tani. Bahkan itu nanti terjadi antara dua. Kalau nggak pokatnya berbuah ya, pasti kopinya di bawahnya nggak berbuah. Tapi kalau kopinya berbuah, pasti pokatnya gagal berbuah, antara dua. Nah, jadi di situ juga sahabat tani harus konsentrasi. Sahabat tani mau menanam apa sebenarnya di lahannya? Apakah mau menanam kopi, fokuskan sama kopi. Kalau mau menanam pokat, khususkan sama pokat. Nah, kalau di kami ini, kalau memang khusus pokat, ya udah pokat semua, jangan tanamkan kopi, karena nanti sia-sia ya sahabat tani ya. Dan yang keenam, jenis bibit ya. Jenis bibit harus sahabat tani perhatikan, harus sahabat tani pertimbangkan. Apa yang mau sahabat tani pilih, jenis kopi apa? Apakah Ateng Super, apakah Tim Tim, Borbor kah, atau sejenis lainnya? Itu harus dipertimbangkan sahabat tani, karena sudah berbeda jenis, sudah pasti berbeda cara penanganan dan pemangkasan ya, atau bisa kita sebut pruning. Itu sudah pasti. Oke, jadi tentukan, pilihlah biji atau calon bibit itu dari pohon indukan terbaik, yang buahnya selalu lebat, cabangnya sehat ya, ranting keringnya tidak banyak. Nah ya, jadi yang lebih baik sahabat tani pilih itu calon jenis bibit pada kopi yang sudah dilakukan pemangkasan berat 2 tahun lalu begitu. Nah, seperti di hadapan kita ini sudah bagus, nanti kalau udah berbuah bisa kita jadikan calon bibit ya. Ini kan sudah kita lakukan pemangkasan berat sahabat tani. Oke. Nah, dan juga sahabat tani perlu ingat, kalau untuk mencari jenis bibit terbaik adalah di usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ke atas. Jangan mencari jenis bibit yang masih di bawah umur 3 tahun, karena itu belum tentu ketahanannya, sehingga nanti sahabat tani menanam gagal pertumbuhan ya. Itu penting sekali sahabat tani. Dan sahabat tani perlu tahu, kualitas dan hasil panen kopi kita tergantung dari jenis bibit kita ya. Kalau jenis bibit kita terbaik, bagus, sudah pasti hasilnya bagus semua sahabat tani. Loh, bagaimana Pak kalau jenis bibitnya berpenyakit? Nah, itu bisa jadi ya, bisa jadi. Kenapa demikian? Mungkin sahabat tani memilih bibit atau biji kopi dari pohon indukan yang sudah terinfeksi atau tertular sebuah penyakit ya sahabat tani ya. Atau yang atau bisa jadi juga ya tidak sesuai ya iklim di tempat sahabat tani dengan jenis bibit kopinya. Itu bisa jadi juga ya sahabat tani ya. Nah, jadi ada di sahabat tani kita itu mengeluh, Pak, di tempat kami kenapa Tim Tim kurang bagus, Pak, kenapa di tempat kami kok Ateng Super kurang bagus, Pak, kenapa di tempat kami kok Borbor kurang bagus. Nah, itulah sebenarnya tadi seperti saya bilang, sahabat tani perlu uji juga, karena untuk menjawabnya repot ya. Seandainya saya bilang di 1200 kurang bagus untuk kopi Tim Tim, tapi buktinya ada sebagian teman kita bagus begitu sahabat tani. Jadi nanti terjadi pro kontra. Jadi caranya adalah uji sendiri sahabat tani. Kalau memang bagus lanjutkan, kalau memang tidak ya udah jangan. Tetapi untuk sahabat tani pemula yang ragu-ragu dan takut-takut, lebih baiknya untuk dasarnya, untuk awalnya sahabat tani tanamkan saja kopi Ateng Super, karena Ateng Super sudah dikenal hampir tahan, hampir mampu di setiap NDPL ya. Jadi uji coba Ateng Super. Dan juga nanti di sela-selanya atau
beberapa nanti itu dicobakan juga kopi tim-tim sama bourbon. Nah gitu, jadi nanti akan kelihatan mana yang terbaik ya. Dan yang paling penting kali ya sahabat tani ya, kita kalau menjadi petani kopi Arabica yang paling wajib adalah kita pelajari yaitu pemangkasan ya. Jadi pemangkasan kopi Arabica ini terbagi-bagi, ada pangkas berat atau pruning berat, ada pangkas ringan atau membuang sekedarnya, atau juga ada lagi itu namanya pencucian. Pencucian itu artinya membuang segala cabang-cabang yang nggak perlu dan memfokuskan cabang produksi, supaya cabang produksi nanti akan menghasilkan bunga dan buah yang banyak ya. Begitu ya sahabat tani ya, itu harus wajib dipahami sahabat tani, karena banyak juga di tempat sahabat tani kita pertumbuhan kopinya bagus-bagus, tetapi karena tidak memahami pruning maka hasilnya berkurang sahabat tani. Sahabat tani harus tahu jadwal pemangkasan ya. Memang sih kok pemula pasti banyak kebingungan, tetapi saya yakin, saya percaya dengan mengikuti ini secara otomatis anda semua pasti bakal bisa, pasti bisa. Saya yakin itu sahabat tani ya, secara feeling bakal bisa sahabat tani. Jadi jadwal pemangkasan juga harus tepat dan cara dan waktunya juga harus tepat sahabat tani, supaya hasilnya tepat ya. Nah, oke, jadi itulah syarat-syarat yang cocok untuk kita bertani kopi Arabica ya sahabat tani ya. Jadi dimanapun anda berada, jika MDPL-nya tepat sasaran, MDPL-nya cocok ya, itu silakan dan cocok sekali untuk menanam kopi Arabica, dan itu tidak diragukan lagi sahabat tani ya. Karena saya pun sudah banyak turun ke lapangan, berbagai MDPL sudah saya tempuh ya. Nah jadi itulah syarat-syaratnya, semoga membantu dan terbantu serta mengedukasi sahabat tani semua. Oke, nanti untuk kelanjutannya nanti akan kita bagikan lagi. Oke ya. Kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.